Karena di Alkitab nggak ada mengajarkan Tritunggal. Karena di Alkitab mengatakan Tapi dia Bapa dan mengaku Aku adalah Yesus. satu. Anda nggak pusing. Anda tidak pusing. Ya, Tapi dia mengakui Tuhan Yesus. tuh. Anda Ya, tidak pusing. itu ya. Kayak kesetanan ya. Bukan kesetanan. Anda membingungkan, membagongkan. Anda yang di luar Alkitab kok. Saya dibilang kesetanan. Astaga, abang inspirasi. Abang nggak bingung. Dia ngakui Tuhan Yesus Tuhan, tapi dia tidak mengakui konsep. Aspirasi tolong diatur kondusifkan. 1, 2, 3, 4 perempuan Kristen lawan saya sendiri boleh ya? Carolina. Siap nih, siap. Filipi siap. 2 ayat 6 pun. Kakak Pen sudah punya anak belum? Menyusu nggak anaknya? Itu porno ya kalau anak menyusu ya? Ya, kalau tidak porno ya porno lah, punya etika. Nah, masa menyusu itu porno? Otak kalian kok kotor kali sih? Sejak kapan anak Kalau menyusu menyusui kepada di ibunya depan porno? umum ya kau porno lah. Nggak punya etika kau, nggak punya adab. Loh, ini bukan menyusu di mana? Saya tanya, kakak menyusui nggak anaknya? Saya mau berkata nyusui pun ada aturannya. Ya sudah, saya tanya ketika Kak Karolin mengatakan anak itu adalah bapak, maka anak yang menyusu adalah bapak. Berarti ketika anak menyusu, bapak juga ikut menyusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Video ini bercerita tentang kelanjutan diskusi sebelumnya yang telah saya posting, di mana Olan tidak mau mengakui Lugan Tambunan menjadi nabinya orang Kristen. Sampai ia dan temannya bernama akun Pen mencaci maki si Luga Tambunan ini. Diskusi yang pertama ini berkisah tentang wanita Kristen yang bernama akun Pen mengatakan akan ada yang memuja iblis seperti nabi palsu yang menciptakan ajaran baru yang menyerupai ajaran lama, dan akhirnya memuja Lucifer atau Dajjal di akhir zaman. Lalu akun yang bernama Carolina, wanita Kristen, juga membantah perkataan si Pen ini. Tidak ada orang-orang yang tadi menyembah Dajjal atau setan. Salah Anda, Pen. Salah tanggap Anda. Dan akhirnya mereka saling gontok-gontokan tentang ajaran mereka sendiri. Lalu Uni Rifa masuk dan mau meladani 4 orang wanita Kristen di Rom ini. Ada Pen, Carolina, Srifa, dan Natalie. Uni Rifa menanyakan, engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan engkau ini merujuk ke siapa? Lalu masuk juga pria Kristen bernama akun Jerry. Jawaban di antara mereka ada yang berbeda-beda. Ada yang menjawab Yesus dan ada yang menjawab Bapa. Singkat cerita, mari kita simak saja videonya. Ingin apa ya, udang di balik bakwan gitu bang, menciptakanlah ajaran-ajaran baru itu yang menyimpang-nyimpang dengan judul Kristen. Tapi Oke, tidak. tetapi mereka juga itu beribadah ke gereja dan menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus juga, Itulah, bukan? Bang, Bagaimana itu? yang di dalam wahyu tadi akan ada yang memuja iblis, ya, yang membelok-belokkan nabi palsu yang mengaku nabi. Akan ada, memang itu tergenapi. Itulah yang di wahyu itu tadi. Itulah mereka yang nongol-nongol tadi. Itulah salah satu. Itu nubuat yang wahyu tadi. Akan ada, bakal ada yang akan memuja Lucifer. Oke, berarti yang dimaksud ini, yang dimaksud nabi palsu ini maksudnya apa sebenarnya, bukan? Orang yang menciptakan ajaran baru menyerupai agama lama.
Agama lama, oke. Ya agama Nah, terdahulu. cuman maksudnya gini, Bu Pen. Maksud saya gini. Ketika Yesus datang, apakah Yesus ini pernah mengajarkan tentang yang namanya kamu Advent, kamu karismatik, kamu Katolik, kamu Protestan? Apakah pernah mengajarkan seperti itu? Tidak. Tidak, Yesus mengajarkan akan dalam Tritunggal. Jadi kalau tidak mengimani Tritunggal, dia tidak pengikut Kristus. Tritunggal Oke. tergenapi di perjanjian baru, sementara mereka mengimani perjanjian lama semata. Itulah salah satu yang Nabi palsu tadi akan memuja naga-naga, Dajjal. Itulah banyak nantinya di akhir dunia ini. Dunia kan sudah tua. Gereja di mana Ibu Pen? Gereja di mana Ibu Pen? Saya gereja di Kuria Kristen. Saya dengar, halo Pak host, saya mau tanggapi Bu Pen ya. Siap. Bu Pen, mereka itu bukan penyembah Dajjal ya, bukan penyembah dari tadi itu mereka tuh nggak menyembah setan loh ya. Salah Bu Pen, ini salah tangkap kali. Nah, tadi dia menjelaskan akan Saya dengar dari awal, tadi saya di di bawah ujung. dengar terus. Nggak ada mereka tuh Benar. menyembah. Tadi mereka menjelaskan menurut pendapat mereka ya, menurut pendapat mereka tadi kurasa Bang Inspirasi pun sudah mendengar, menurut pendapat mereka akan di akhir nanti manusia akan menyembah Dajjal katanya. Bu, saya itu tidak yang menerima. Itu maksudnya mereka yang menerima 66 itu, Tidak Pak. ada. Yang menyembah Dajjal Bu ya, Pen, domba-domba dengar. tersesat. Dengar dulu, mereka tuh mengajarkan kalau yang menerima 66 itu yang menyembah setan. Kalau yang nggak nerima, yang nggak menyembah setan. Mereka tuh nggak Iya. menerima 66. Ya Gimana itu sih? katanya. Benar kata si Carolina, benar kata Iya, Carolina. yang Jadi, menyembah. benar kata Carolina. Setan itu yang menerima 66 itu loh, yang menyembah setan. Gimana iya, sih? yang Itu menerima iya. Tapi nggak masuk mereka kan nyatanya. Jadi Bukan, mereka bukan. Enggak, mereka Enggak, enggak. tadi mereka menjelaskan semua manusia kan ujungnya menyembah Dajjal. Apa gunanya Tuhan Yesus itu? Itu tadi. Yang menerima 66. Bukan semua manusia yang yang menerima menerima. setan. Iya. Oh, Bu, ini Makanya gini, nggak Bu pintar. Pen, tadi kan Ujungnya gini manusia loh. akan menyembah Dajjal. enggak yang nerima. Iya, tidak, yang itu tadi menerima. sepotong. Makanya, iya, mungkin salah apa, kurang tadi narasi yang didengar Ibu Pen. Jadi Iya, yang saking- dibilang si Luga tadi, iya, yang Ibu dibilang Pen ini nggak fokus, dia sibuk Luga motong-motong ngomong tadi. orang terus. Tadi penjelasannya sepotong saya dengar. Semua Iya. manusia. Nah, makanya saya bilang Bu Pen, kalau orang ngomong jangan Pada saya dipotong, apa? biar Iya, dipaham jangan dulu. sampai selesai. Sepotong saya dengar. Ah, Enggak, kurasa tadi Biar- inspirasi pun mendengar. Mereka itu menolak 66, bukan Kata inspirasi menyembahnya. inilah tadi. Jadi apa gunanya Yesus ini? Kalau ujungnya manusia menyembah Dajjal itu tadi masih saya kalau bisa diputar kembali nih nanti diputar lah. nah, makanya itu tadi yang saya tanyakan. Itu tadi Ya yang saya kan? tanyakan. Tapi seperti itu, Itu kan? orang yang nggak Agama menanggapi percaya, seperti itu. nggak percaya Tuhan Yesus dan terima 66 itu mereka tuh menyembah setan yang 66 itu. Ya, menyembah Dajjal. setan. Iya. Jadi pemuja setan itu ya 66 Dajjal. Iya, tapi mereka enggak. Jadi mereka Bu tuh menolak. Bu Pen, kesalahan si Luga itu satu dia Menganggap mengaku nabi. Nabi itu Kedua, aja kesalahannya satu. kedua karena kita Tritunggal, dia mengatakan Roh Kudus itu ibu Ya. wanita. Membelokkan. Di Alkitab, Iya, nggak ada di Alkitab itu. Nah, Ya, di Alkitab dibelokkan. Roh Kudus itu bukan ibu, bukan wanita. Nah, di Iya, sini dia nggak ada di pengujatannya, Alkitab. gitu loh. Ah. Pas. Nah, jadi yang masalah cipta itu, yang 66 tadi itu siapa yang mau menerima? Kalau saya kan menolak karena Nah, itu saya bukan menolak. ajaran Kristen. Nah, iya. Iya. Makanya tadi simbol, kesalahan si Luga itu dua gitu loh. Iya, betul, Pak. Silakan. Kepas, saya setuju ke Pak Iya. Kepas. Mereka tuh Advent itu penyembah Yesus juga mereka itu. Tapi konsekuensinya pakai pas, kalau menolak itu jedor langsung. Iya. Jedor betul, apa Bu. jedor? Betul Pak itu. Ya, Karena memang ancaman, iya. Tuhan- Nanti Tuhan Yesus iya, ajarkan ancaman, itu. iya. Tuhan Yesus ajarkan itu siapa yang apa namanya antikristus itu nanti begitu Pak. Akhir zaman. Itu jedor artinya Bu Karolin itu didor. Iya, yang nggak nerima itu nanti yang apa? Mana ada? Yang berkuasa 66 itu nanti berkuasa. Karena yang Oke, Kristen udah naik ke tadi surga. yang saya tangkap tadi Bu Pen ini mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan Tritunggal, iya kan?
Yesus nggak ada mengajarkan Tritunggal. Yesus nggak ada mengajarkan Tidak Tritunggal. mengajarkan, tapi di dalam Injil ini ada pemahaman Tritunggal. Nggak ada, nggak ada di Alkitab itu. Beda lagi nih, beda lagi. Nggak ada ayatnya mana? Mana ayat? Coba diluruskan dulu nih. Kayak mananya? Di setelah Lukas tidak dikatakan Tritunggal lah bang, tapi setiap proses perjalanan yang ada di Injil ini itu konsepnya Tritunggal. Itu Ngerti? namanya itu sendiri itu mengambil sendiri di luar Alkitab Iya, berarti sesat. bukan ditulis di Tritunggal gitu, tidak ada. Nah itu kan berarti kan sesat. Semua yang kembali ke Alkitab. Tidak Nah, ada Tritunggal. Berarti dari mana mendapatkan kata Tritunggal ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Bu Pen bagaimana? Dari setiap proses perjalanan yang ada di dalam Alkitab, isi. Berarti isinya ada Tritunggal. Nggak ada. Nggak Tapi ada tidak kata-katanya. tidak lugas dijelaskan di situ dikatakan Nggak ada ayatnya, Tritunggal. Beda ini, beda. Memang nggak ada ayatnya. Assalamualaikum. Nggak ada. Ada Tritunggal, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lobo. Lanjut. Ini juga lagi izin sedikit. Ini tadi juga lagi ribut di Rumuanes akan mengadukan Tritunggal katanya kan, yang tidak mengakui Yesus adalah Bapa. Ini mau dilaporkan ini karena ada dalil. Aku dan ada mau dilaporkan. Nggak ada Iya. Yang tidak, keimanan ya, orang, Bang. ada Keimanan dalilnya. Iya, Bu ada Pen, dalilnya. tunggu dulu. Sabar dulu ya. Mereka menganggap dalil aku dan Bapa adalah satu. Ini benar juga ini Wanes ini. Jadi dia mau melaporkan yang Tritunggal ini. Begitu teman-teman. Jadi yang tidak Oke, saya masuk Bang Palu sedikit tadi ya. Iya, Nah, lanjut. tentang masalah Tritunggal. Bu Pen mengatakan Tritunggal itu walaupun tidak tertulis tetapi pengajarannya ada. Nah, sedangkan pengajaran dalam Bible itu kan yang kita tahu Bible kan itu firman Tuhan. Nah, di luar tetapi di firman sisi Tuhan lain sesat, Bu Pak. Karolin mengatakan bahwa pengajaran Tritunggal atau yang ada di dalam Bible itu tidak ada. Nah, itu yang saya bingung. Bagaimana ini Bu Pen? Kalau saya pribadi setuju dengan Bu Karolin bahwa pengajaran Tritunggal di dalam Bible itu tidak ada. Karena apa? Karena dalil yang ada di dalam Bible di Yohanes 17 nomor 3 mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar, bukan tiga, bukan tri. Betul Pak, betul. Yes. Nah, Abang kan ada aku jelaskan kemarin mengenai Lanjut Bu Pen, bagaimana? Makanya jelaskan dulu kita ini, kayak mananya? Jadi pemahaman kita ini, nggak tahu ya kalau kakak Karolin ini Kristen apa, saya tidak tahu. Makanya dikonfirmasi dulu Bu Pen, biar tidak ada fitnah, dikonfirmasi dulu. Karena kita Saya kan, Bang, sesuai Alkitab. Di luar Alkitab sesat. dia tidak mau Sesuai mengaku, Bang. Bible Bu Karolin. Atau Makanya jelaskan dulu ini, Bu Pen. Seperti tadi Bang. Jadi kita pun Kristen, katanya Kristen belum sepikir Bang. Abang paham kan? Kurasa Abang paham lah. Saya paham, tapi maksudnya gini loh Bu Pen. Yang Bu Pen mengatakan Tritunggal itu sesuai dengan pengajaran dalam Alkitab. Sedangkan Bu Karolin mengatakan bahwa Tuhan itu mengajarkan mengajarkan untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Dalilnya juga di dalam Alkitab. Sama-sama. Kan kayak mana ini? Banyak Betul, Pak, dalil-dalil betul. dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalil itu mencakup ke perjanjian baru, menjelaskan tentang ya Yesus itu tadi Tritunggal. Tidak ada Alkitab yang mengajarkan Tritunggal, nggak ada. Nggak ada ayatnya. Gimana itu? Tidak tertulis. Kalau ada tidak ada, kalau tidak ada ayatnya itu berarti sesat. Tidak tertulis Semua secara di luar telanjang. Alkitab sesat. Ini Bang, inilah ini sepertinya bukan Kristen seperti kami umumnya. Makanya dikonfirmasi dulu Bu Pen, dikonfirmasi dulu. Dari segi pemahamannya kayak berbeda, saya tahu. Iya, walaupun berbeda, makanya dikonfirmasi dulu. Bu Karolin ini Kristen apa? Menyembah Tuhan Yesus atau bagaimana? Makanya dikonfirmasi dulu. Jangan berpikir negatif dulu, Bu Pen. Betul, dia negatif pikirannya itu. Oh, tidak. Dikonfirmasi dulu. Nah, gereja Anda apa? Anda tidak mau menjelaskan. Anda menutupi. Saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah Allahku yang esa. Bagaimana? Menyembah Tuhan Yesus. Nah, Bu Pen menyembah Tuhan Yesus enggak? Ini sama. Ya udah. Sama, tapi kenapa beda? Tuhan Yesus itu Tuhan kan dalam omongan saya dari tadi. Jadi kenapa dibelok-belok kok kayak orang linglung gitu?
Satunya konsepnya. Satu maksudnya yang satu konsep ini apa? Tritunggal. Kalau dia mengaku Tuhan Yesus itu Tuhan, ya Anda paham sendiri. Nah, tetapi pengajarannya Yesus yang dianggap sebagai Tuhan ini, kenapa berbeda pemahamannya, Bu Pen? Tanyalah dia, kenapa dia kalau dia mengaku Tuhan Yesus Tuhan, kenapa dia tidak mengakui konsep Tritunggal? Tanya dia, rahasia dia itu. Oke, masuk, Bu Karolin, masuk. Karena di Alkitab nggak ada mengajarkan Tritunggal. Karena di Alkitab mengatakan Tapi dia Bapa dan mengaku Aku adalah Yesus, satu. Anda nggak pusing. Anda tidak pusing. Ya. Tapi dia mengaku Tuhan Yesus. Tuh. Anda Ya, tidak pusing. Itu ya. Kayak kesetanan ya. Bukan kesetanan, Anda membingungkan, membagongkan. Anda yang di luar Alkitab kok. Saya dibilang kesetanan. Astaga, abang inspirasi. Abang nggak bingung. Dia ngakui Tuhan Yesus Tuhan, tapi dia tidak mengakui konsep. Abang nggak bingung. Pendapatnya Kalau saya paham banget, Bu Pen, paham banget. ngapain dia mengakui Yesus Tuhan? Bukan itu yang sesat. Dibilang saya yang sesat. Tidak ada. yang Paham banget saya. Kalau Anda Kenapa? mengaku Karena Yesus gini, Bu Tuhan, Pen. berarti Anda Coba, paham, Bu Anda Pen. tidak. Bu Pen ada Bible di situ, Bu Pen ada Bible. Nggak ada di sini. Oke, saya bacakan Yohanes 17 nomor 3, Bu Pen ya. Oke, bisa. Coba Oke, disimak bisa saya baik-baik. Bisa saya buka host ya supaya kita Nah. semua ya. Nah, ini coba kan. disimak baik-baik nih, Bang Palopo, saya gedein layarnya. Oke, ya. Ah, ini. Nah, Satu-satu coba Bu mungkin Pen, ya, host coba ya. Bu Pen coba dibaca. Minta tolong dibaca di layar besar, coba. Tolong Bang di semua ayat deh Bang dari awal sampai akhir ya Bang. Kalau Yohanes 17 satu perikop, Kak Pen ya, semua Yohanes 17 satu perikop, ini tinta merah. Di mana Yohanes 17 ini di sini mengaku bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Kalau satu perikop dibaca Yohanes 17 ini. Dengar dulu. Makanya perlu membaca dari Yohanes sekian. Jangan sepotong ini kalian tunjukkan, kalian ayat yang sepotong aja yang kalian tunjukkan. Sekalian aja Bu Pen baca Kejadian sampai Wahyu. Oh iya, memang harus seperti itu biar kita paham Tritunggal. Bukan sepotong-sepotong. Izin. Memang Bisa di masuk. perjanjian lama ada Tritunggal, Bu. Memang di perjanjian lama ada pembahasan Tritunggal. Digenapi di perjanjian baru, dijelaskan kembali di perjanjian baru, digenapi. Katanya digenapi Bu Karolin. Bagaimana itu Bu Karolin? Tidak ada. Tidak ada, kan? Gimana nya? Tidak. Bukan ayatnya, Bu Kalau Pen. dia udah katakan dia percaya Yesus Tuhan, berarti udah dalam ilmu Tritunggal itu. Kalau dia tidak mengakui, berarti bukan itu. Bagaimana ini? Dia masih konsep dengan saya. Ya. Oke, sekarang gini Bu Karolin. Kalau menurut Bu Karolin dengan pemahaman Yohanes 17 nomor 3 ini, pemahamannya Bu Karolin bagaimana? Kalau ayat itu nggak boleh baca sepotong-sepotong, Pak. Ada judulnya dari atas sampai selesai. Sama. Baca sepotong-sepotong. Kalau Yohanes nomor 17 ini, Dan kemudian Tuhan dia di pemahaman kurang loh Bang inspirasi. Udahlah Bang. ayat Alkitab itu nggak boleh dibaca sepotong-sepotong, harus dari judulnya sampai Rupanya akhir. samanya. Kemudian ayat Alkitab harus diterangi Roh Kudus, nggak boleh kita asal baca. Linglung Bang inspirasi. Harus Gini. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 17 satu perikop dan kita merujuk kepada perikop yang lain di mana Yohanes 17 ini, Bu Karolin, dan semua kita cek dalil di dalam Bible, baik di perjanjian lama atau baru. Kalau perjanjian lama kan tidak ada Yesus di situ. Di perjanjian baru, bahwa satu pun dalil yang ada di perjanjian baru tentang masalah perikop tidak ada penjelasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang ada Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ada lah, Pak. Yang Yesus. Ini kita bicara perikop ya, Bu Karolin. Kita bicara perikop ya. Ada. Saya nggak buka Alkitab itu kan aja. Ini bicara perikop, bukan isi. Bicara perikop, bukan isi. Perikopnya apa? Ada Bang, ada. Oke. Karena saya nggak buka Alkitab. Oke. Saya Kristen. Sekarang gini Bu Pen, sekarang gini, tunjukkan sama saya kalau ada di perjanjian baru perikopnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita bicara perikop ya. Alkitab Abang. Saya tidak Tunggu bisa dulu Bu buka. Pen, dengar dulu, jangan dipotong dulu, biar paham.
penjelasan tentang Yesus adalah Tuhan berbicara perikop. Kalau ada bupen dapat, saya pribadi Mungkin akan siap transfer 10 juta. Penjelasannya. Carikan kalau ada. Penjelasannya tuh. Penjelasannya Iya. itu dari perjanjian lama. Perjanjian lama sampai akhir itu ada Bukan Bu penjelasan Yesaya. Karolin, bukan di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru. Perikopnya Yesus itu adalah Tuhan. Baru itu Bang ada. Tuhan itu nggak perlu mengaku Tuhan, Pak. Iya. Hanya iblis yang dari mau proses. mengaku, mau disembah. Iya. Hanya iblis. Pas. Kalau Tuhan Yesus Oke, nggak perlu dia minta oke. disembah. Oke, nah sekarang kita balikkan lagi. Kitabnya saya nggak megang kitab. Sekarang kita balikkan lagi di Yohanes 17 nomor 3. Nah, menurut Yohanes satu 17. dalil ini yang di layar besar. Menurut satu dalil Nah, ini, saya baca Yang di Alkitab, layar, saya yang pegang di Alkitab. layar. yang di layar ini, yang di layar. Saya pegang Alkitab. Saya pegang Alkitab. Siap Bu, siap. Kalau saya jawab dengan mantap, saya di-kick nggak? Ya, yang penting jangan keluar dari konteks, Kak Natali. Iya, ini saya jawab Tapi dengan dengan kita mantap tolong nih ya. jelaskan, Kak. Tapi nanti saya di-kick nggak nih? Tapi kasih kesempatan dulu, Yang jangan di Kak sini, Natali di Bu belakang. Natali. Kak Natali di belakang dulu. Bibit dulu, Kak. Bisa nggak inspirasi saya menghadapi semua perempuan yang ada di sini, boleh nggak? Gas, Kak. Gas, Kak. Gas Uni. Yohanes 17 itu kan judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya, Pak. Iya. Iya. Betul. Bisa saya bacakan ya supaya teman-teman juga tahu yang di bawah ya. Ya, ya. Izin host, boleh saya baca? Masuk. Oke. Masuk. Terima Inspirasi kasih. tolong diatur kondusifkan. Oh. 1, 2, 3, 4 perempuan Kristen lawan saya sendiri, boleh ya? Carolina. Siap Uni, siap. Filipi siap. 2 ayat 6, 7, 8, Iya, 9. sabar dulu Bu Natali. Kita satu-satu dulu ya. Kita baca, izin Uni saya baca ya. John 17:3 ya. Ini perkataan Yesus, kata Yesus kepada mereka, inilah hidup yang kekal itu, sorga ya, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini siapa? Merujuk ke Bapa ya. Satu-satunya Tuhan ya, Theos ya, yang benar ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Demikian firman Tuhan. Silakan Uni. Iya, jadi temanya apa Bang Polopo? Coba angkat tema saya sendiri Mungkin lawan mereka 17:3. berempat. Ayo. Oke, mungkin John 17:3 aja Uni. Cakep ini barang. Iya. Di sini perkataan Yesus itu satu-satunya Allah Jangan adalah ayat dari engkau. senjata ya, Pertanyaan Pak. saya, Jangan barang-barang dibilangnya, Pak. enggak. Ya, Bu Karolin, Bu Pen, ini kita Sabar, ganti-gantian sabar, aja dulu. sabar. Kita Saya ganti-gantian sendiri biarkan loh, dulu kalian nih, Rifa. berempat ya. Iya. Saya mau tanya kepada kakak berempat dulu, boleh kakak cantik yang berempat, boleh nggak izin saya bertanya? Enggak, masalahnya kalian kan menanyakan iman kami. Kalau kami jawab dengan paten, dengan benar, kalian jangan Boleh marah. kak, boleh. Silakan, Enggak silakan, marah, enggak marah. silakan, Kak. Gitu. Enggak ada Saya yang iman marah. sendiri. Yes, gitu. Kakak Karena Karoli, itu iman Natali, kami, bukan iman kamu. Potong. saya Ya, sendiri, ini iman kakak kami, berempat. bukan iman kamu. Tuhan Tidak akan kami. menyatu. Iya. Iman kalian pun tidak akan menyatu. di Ya iman kami. ampun, Kak, ya, saya Tuhan cuma kami bertanya, itu kakak bukan yang berempat tidak kami menjawab. kenal. Kamu Kak sudah Natali, bertanya. dengar dulu nih Rifa. Dengar dulu nih Rifa. Uni Rifa bilang Uni mengeluarkan satu pertanyaan untuk Kami yang kakak bisa berempat. kami kenal, bukan yang diem aja, yang nggak bisa apa-apa. Belum ditanya Bu Natali. Apa yang mau Belum dijawab? ditanya. Nah, kalau kami Belum ditanya. jangan disabal, jangan protes, karena kamu nanya iman kami. Kak Natali. Saya. Kak Natali, belum ada pertanyaan. Ya, Yesus boleh itu saya bertanya? Allah. Yesus bukan Bapa itu. Allah yang kekal. bukan itu yang ditanyakan. Uni Rifa belum bertanya, makanya Uni Rifa mau bertanya dulu di untuk 4 genggaman. orang. Iya, genggaman tidak ada genggamannya di sini. Lanjut Uni. Sarannya tuh biasa-biasa aja, menjadi hamba itu bisa nggak? Apa sih Bu Natali? Belum ada pertanyaan Kak Natali. Ya Allah. Itu yang kalian sangka. Bu Natali bisa diskusi nggak? Runi Rifa belum bertanya, udah turun kau sana, lanjut. Tinggal 3, gugur 1 ya. Saya mau naikkan 2 lagi yang perempuan aja ya. Oke kakak Pen, izin saya bertanya.
Di situ inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan saya, Engkau ini merujuk kepada siapa, Kak Pen? Silakan, Kak Pen. Kak Pen, silakan Kak Pen. Kalau menyerah, tolong angkat bendera putih ya. Banyak yang menyerah, di mute gitu suara saya. Nggak tahu saya. Silakan Kak Pen. Siapa engkau di situ, Kak Pen? Silakan. Dengar penjelasannya dulu, jangan tanya engkaunya dulu. Panjang. Oke. Jadi karena Yesus itu adalah firman yang bereinkarnasi menjadi manusia. Jadi dia berperilaku seperti manusia, mengikuti manusia agar firmannya itu masuk, nyambung. Jadi dia mengajarkan, itu membilangkan kepada dirinya sendiri, dia mengajarkan berperilaku seperti manusia juga, mengingatkan, inilah hidup, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini dia menjelaskan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi firman ini adalah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Engkau itu sendiri. Oh, jadi Engkau itu Yesus ya? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang bereinkarnasi. Kakak, yang saya tanya itu Engkau itu Allah itu siapa? Engkau itu merujuk kepada siapa, Kakak? Yesus kan bicara kehidupan kekal dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berarti si Engkau itu Yesus, berarti Yesus sedang membicarakan dirinya ya, Kak? Menjelaskan, aduh nggak nyambung ini. Itulah pemahaman saya ya. Udah dijelaskan. Iya. Ya oke, udah diam. Ya sudah, udah diam. Udah diam. Oke, Kak Karolin. Udah diam, udah. Udah diam, mute. Kak Karolin lagi. Kak Karolin, engkau itu siapa, Kak Karolin? Silakan jawab. Oke, Tuhan Yesus itu di dunia menjadi guru dan contoh. Dia berdoa menjadi contoh. Tetapi dia penuh dengan perumpamaan dan kata kiasan. Engkau itu adalah dia sendiri. Dia menjadi contoh bagi murid-muridnya supaya orang itu berdoa seperti dia doa itu. Jadi engkau Jadi Yesus bicara sendiri. Engkau kepada dirinya ya. Iya. Berarti Yesus Bapa sendiri. ya. Oke, terima kasih. Sripa, Yesus silakan Bapa, dijawab. Yesus Anak Ya, di Roh Kudus. silakan Sripa dijawab. Sripa dijawab, apakah engkau itu adalah Yesus? Silakan. Iva, kayaknya Iva ini unik dari tadi jauh dari perangkat dia. Jeri suruh Jeri jawab. Pertanyaan yang sama. Jer, masuk Jer. Apa? Jadi pertanyaannya apa Uni? Di ayat Yohanes 17 ayat 3, engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Engkau itu ya Bapak lah. Lain. Kakak Pen sama Kak Karolin itu Yesus, apakah tidak? Tidak, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Oke, kalau begitu Bang Jeri silakan hadapi Kak Karolin dan Kak Pen. Saya diam dulu, selesai konsili saya masuk lagi, silakan. Konsili, aduh. Jadi dipertanyakan bagi orang-orang Muslim seperti Palopo, Inspirasi dan Rifa, apakah Anda mengenal Yesus Kristus yang telah diutus atau Bapa mengutus? Apakah Anda Palopo, Rifa, Inspirasi mengenal sungguh-sungguh Yesus Kristus? Jer, konteksnya bukan di situ, Jer. Konteksnya bukan di situ. Gini, saya lurusin. Dengar baik-baik. Uni tadi mengatakan engkau di sini siapa? Bapa di surga. Nah, Bu Pen sama Bu Karolin mengatakan bahwa engkau di sini adalah Yesus. Mungkin tafsiran mereka begitu. Saya tidak bisa ini juga karena ini kan masalah iman. Saya tidak mau bantah orang punya iman, gitu loh. Saya buatan di sini bukan untuk perdebatkan masalah. Paham. Tapi di sini multi tafsir namanya. Bukan. Karena gini, kalau Jerry mengatakan bahwa engkau di sini adalah Bapak, saya setuju. Tapi kalau Karolin sama Pen mengatakan engkau di sini adalah Yesus, saya tidak sepakat. Karena tidak mungkin Yesus datang ke dunia ini mengutus dirinya sendiri. Bentar, inspirasi kan Jerry tadi tidak sepakat. Coba suruh mereka diskusi dulu baru kita masuk. Coba Jer, bagaimana Jer pemahamannya? Pahami dulu kalimat apa ya kiasan ya, pahami dulu.
inspirasi di Alkitab itu penuh dengan kata ganti, kata kiasan, kata apa namanya, kata hiperbola, kayak apa itu, banyak kata-kata seperti itu, Pak. Kalau yang nggak ngerti nggak akan ngerti. Oke, paham. Saya tengahin. Sekarang begini, Jer, Bu Pen sama Bu Caroline. Saya tengahin. Apakah kata engkau di sini, kalau memang Bu Pen sama Bu Caroline Yesus dan Jerry adalah Bapa, apakah maknanya sama? Maksudnya sama gimana? Ya sama, dia Bapa sendiri, dia Yesus sendiri, dia Roh Kudus sendiri, Pak. Oke, bagaimana, Jer? Satu. Bagaimana, Jer? Bentar saya masuk. Berarti Kak Caroline, berarti yang lahir ke bumi itu yang dikandung Maria itu Bapak ya? Iya, kenapa, Rifa? Dia Bapa, Dan dia waktu Yesus, menyusu kepada Bunda Maria, Kenapa Bapak kamu juga mau ikut ngebahas nyusu ya, Yusu? Kak Caroline? Kenapa kamu membahas Yusu? Yusu terus kau bahas. Nono terus kau bahas. Sabar. Bahas yang benar. Saya kan bertanya, Kakak kenapa marah? Loh, menyusu kok kotor, Kak? Bayi Kakak menyusu nggak? Kakak punya anak? Kamu aku dengar Masa selalu bayi tentang menyusu Nono, dikatakan kenapa kau kotor? di room itu Nggak ada dengar? bahas nonot, Makanya kau Kakak bahas nonot. Nggak ada bahas nonot. Saya tanya, ketika anak menyusu, apakah Bapak ikut menyusu? Karena anak adalah Bapak. Ya itu satu dia, kenapa pula? Namanya juga satu. Ya Bu Caroline, Bapak. Bu Caroline, saya tengahin dulu. Uni Rifa mengatakan seperti itu karena dasarnya ada, dalilnya ada dalam Bible, ada dalilnya. Itu dalilnya ada. Apa dalilnya? Apa Berbahagialah. Kok kalian yang ngajari Alkitab ke kami? Kalian itu Ada. Muslim, nggak ada ranah kalian mengajarkan Al-Muslim, Kristen. Ada dalilnya. Ada. Apa ada? Berbahagialah susu yang menyusui engkau. Ada dalilnya, Bu. Lanjut. Mana Tidak ada, tunjukkan. Kalau enggak kau meninggoy ya. Meninggoy kau ya. Oke. Ya. Tunjukkan ya. Kalau dalilnya ada, Bu Pen, bagaimana? Judulnya Kalau dalilnya apa? ada, Dia bagaimana, Bu Pen? perikopnya, ada Ada tujuannya, dalilnya. bukan Susu, selalu susu, diartikan. Oh, enggak seperti Kalau dalilnya ada, Bu Pen, syahadat kita ya ini hari ya. Coba bikin susu mensusu yang sesuai omongan dia ya. Ada. Tidak seperti omongan dia, lugas sekali ngomong seperti itu. Lihat Jalan judulnya penafsiran dulu, itu. jangan ditangkap mentah-mentah, nggak boleh. Ya ampun, Kakak Pen sudah punya anak belum? Menyusu nggak anaknya? Itu porno ya kalau anak menyusu ya? Ya, kalau di depan umum ya porno lah, nggak punya etika. Nah, masa menyusu itu porno? Otak kalian kok kotor kali sih? Sejak kapan anak Kalau menyusu kau kepada menyusui ibunya di depan porno? umum ya kau porno lah. Nggak punya etika kau, nggak punya adab. Loh, ini bukan menyusu di mana? Saya tanya, kakak menyusui nggak anaknya? Saya mau berkata nyusui pun ada aturannya. Ya sudah, saya tanya ketika Kak Caroline mengatakan anak itu adalah bapak, maka anak yang menyusu adalah bapak. Berarti ketika anak menyusu, bapak juga ikut menyusu. Menyusui itu Yesus ada datang konsep. sebagai manusia, ya jelas ya menyusu, Bu. Sebagai manusia Ya udah, dia Kak. sesuai Sudahlah Kak gambar Caroline, manusia. kan Kak Caroline udah betul. Iya udah, berarti dijawab bapak juga ikut menyusu. Clear, apa pula kalian marah? Lucu kalian ini. Dengar dulu ya. Kalian paham gak mengenai, udah pernah saya jelaskan ya Bang Inspirasi, mengenai Taurat Uluhiyah ya Bang Inspirasi. Ya. Mengenai Taurat, hubungannya Taurat apa, Kak Pen? Bu Pen, hubungannya Taurat apa? Ya, tauhid. Uluhiyah kok Taurat pula tengoklah udah membelibet apa. Jadi kan dulu udah pernah saya jelaskan, itu enak kali pembicaraan kita di situ. Nyambung. Iya, saya paham. Tapi konteks pembahasan kita bukan di situ. Konteks pembahasan itulah kita di sini adalah Yesus itu penjelasannya tadi. tentang masalah engkau di sini merujuk kemana? Gitu. Nah, Jerry mengatakan engkau di sini adalah Bapak, Kan tetapi sudah dijelaskan, Pak. Caroline mengatakan engkau di sini adalah Yesus. Apakah makna engkau ini kalau merujuk kepada Yesus ataupun Bapa maknanya sama? Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Saya sudah pernah menjelaskan. Pak Ustadz itu pun mengiyakan dulu ada teman. Bang Inspirasi kasih kesempatan Bang Jerry menjelaskan loh ya. Kasihan loh dia loh. Ya izin satu-satu dulu host. Tadi kan masalah susu kita buka dulu dalilnya ya. Betul ya. Oke. Ya sabar Bu satu-satu. Ayat berapa itu? Host, Ayat ya. berapa? Dijelaskan dulu, Pak, ayat berapa? Lukas 11:27 ya. Kenapa sih kalau Marxisme. banget Oke. bahas susu? Ya. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, ya kan? Nah,
dan berkata, ini kan, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung, ya kan, engkau, nah tete ini nih nete dia bu, nete. Di ayat berapa itu? Di ayat berapa? Lukas 11. Lukas 11:27 Kak Rolin. Tuh, Itu di Alkitab Sabda. sabda ya. Oh, Ya. beda, bukan Alkitab itu Pak. Itu dibuat Muslim itu. Nah, coba dibaca. Gak ada di Alkitab saya ini, gak ada. Ya, Dibaca Bu aja. Karolin, Dibaca, di mana apa? dibuat? Coba, Is. Di ayat berapa? Ayat berapa itu? Lukas 11. 11 ayat 27. Nah, di sini 11 ayat 27 ya. Lukas Baca. 11 ayat 27. Saya bacakan. Saya bacakan di sini ya Pak ya. 11 ayat 27 ya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah. Saya ulang lagi. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Kan seorang perempuan yang berkata itu. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, yang susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memuliakannya. Gak ada kata tetek ya. Ya, Jangan sama. tambahin tuh. Oke, sekarang gini Kak Karolin. Oke, sekarang gini Karolin. Nih, Tadi Uni Rifa mengatakan apa? Gak ada Menyusui tetek. kan? Kan dosa itu. Menyusui Iya, itu ada- tadi menyusui di situ Bupen. ada kita manusia yang Bupen, Karolin, tadi Uni Rifa mengatakan apa? Menyusui kan? Tapi di Bapak sampai Pak Lopo tadi bilang tetek itu loh. Itu Iya. penghinaan itu. Gak ada dia. Gini, saya baca Karolin, kita. berbeda beda Bible yang dibaca Karolin. Apa itu sama anak saya, Mak? Bang Inspirasi. Dan tidak dipakai, jadi Inspirasi. janganlah Anda pakai-pakai. Saya bisa. Oh. Nggak, apa Bang bedanya Inspirasi susu bisa. dengan tete? Apa bedanya, Jer? Karena tidak ada di masalah yang kalau saya sih tidak ada masalah kok. Ya sudah. Berarti tidak- Masalah gini, Jer. Masalahnya gini, pada saat Uni Rifa mengatakan menyusui, Karolin ini langsung meronta-ronta. Itu yang bilang itu wanita. Enggak, Tuh saya nggak tahu siapa bicara wanita Bang itu. Masuk, Uni, masuk. Kak dia bicara. Ibu, seorang ibu, Gak ada kata tetek ya. seorang itu seorang Menyusui. ibu yang menyusui. Berbahagialah ibu seorang Saya menyusui. berbicara. Seorang saya bicara. ibu yang menyusui. Boleh saya bicara? Ibu Masuk, yang- masuk nih, masuk. Masuk. Ya, jadi teman-teman yang 1,6 ribu ya. Kalau kita bertanya kepada satu orang Kristen, bisa jadi jawabannya sama, bisa jadi berbeda. Dan di antara mereka ini ada perbedaan. Karena kalau Kak Karolin ini Kita kembali ke terindikasi Alkitab, Pak. Kita kembali ke Alkitab, ya. diam dulu Tidak ada lah, ya ampun. Bang, saya pengen bicara, tolong didiamkan dulu mereka. Tolonglah. Saya artikan dulu mengenai susui tadi. Iya, makanya mau diartikan ini Bu Pen. Kalau Bu Pen ngomong gimana caranya? Uni Rifa masuk. Saya mengartikan, saya yang punya Alkitab. Udah kakak dulu lah, Kak Pen lanjut. Ah, masuk Bu Pen. Jelasin lah kalau gitu. Masuk. Masa Anda minta Iya, jelasin. tak nyambung Anda. Iya, langsung masuk. Jelasin. Apa kali Anda undang di Balai Bakwan? Aduh, Bu Pen ini gimana sih? Udah Bu Pen, jelasin. Tadi kan Bu Pen bilang ini hak kami menjelaskan. Silakan jelaskan. Mulai dari kita kesal. Nah ya, jadi di situ adalah menceritakan seorang ibu yang menyusui anaknya akan bangga jika anak itu mengikuti perintah Tuhan. Itu menceritakan seorang wanita. Jangan belok-belokkan yang lain-lain. Terus kata menyusui itu apa? Ya, seorang ibu emang kodratnya wanita tidak menyusui. Terus ngapain Kak Karolin marah? Loh, bukan marah. Tetek tadi. Makanya dikonfirmasi sama Karolin Saya tadi. marahnya nggak ada tetek di Alkitab itu nggak ada. Kata-kata Anda Alkitab tidak itu apa? Nggak ada. Nah, Pas penghinaan sepan itu. tuh. Pasar itu di Susu ini Medan. tete bukan? Itu melebihi Alkitab itu. Bang inspirasi, Bang naikkan yoga, Bang naikkan yoga, Bang. Pak Naikkan Lopo itu yoga. melebihi firman Tuhan itu. Enggak, Saya pegang ini- Alkitab ini. Bu Karolin, ini susu tete bukan? Allah.
Susu tete bukan. Itu kalau di Medan udah kasar, Bang. Itu Bang. Oke. Bupen sama Bu Caroline limit dulu, Bupen ya. Masuk nih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam dek, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin dulu bang. Oh iya, gimana dek, gimana? Iya, bang, tolong ya bang ya. Nanti kalau ada kakakku masuk, tolong jangan dimasukkan dulu ya. Ini ada temannya nih si Pen ini sama si Aman. Kalau itu dek aman. Pokoknya Tolong ya, itu jangan sudah di luar kepala saya itu. Aman itu, Jangan aman. dimasukkan. Ya. Aman. Bang Indra dengar dulu Yoga bicara, dengar dulu dia ngomong apa. Gimana dek? Ya, tolong dimasukkan karena gini kan nanti takutnya nanti saya sebagai keluarga nanti saya masuk gitu. Tolong hargai juga saya bang gitu bang ya. Paham. Saya paham itu. Tenang. Semua sudah terkonsep. Tenang dek. Saya paham kali itu. Masuk nih. Ya, tolong Indra ya, ditolong lah kalau udah minta tolong begitu. Siap. Aman. Semua terkonsep nih, Nah, aman. jadi oke. Aman. Jadi begini ya, saya ini adalah orang yang ingin berdiskusi dengan clear. Maksudnya adalah saya mau lawan diskusi saya itu memahami konsep ketuhanan atau konsep iman dalam agamanya. Nah, ini. aduh, Kau yang nggak paham. kenapa sih? Kita udah paham, kita jelaskan. Kalian kalau punya Roh Kudus jadinya kayak kalian. Bersyukur kami jadi orang Islam loh. Manusia beragama. Kami bicara, saya diam dari tadi Anda bicara loh. Saya juga nggak mau kayak di pasar gitu. Udahlah, tadi sudah cukup bercandanya kita ya. Sekarang coba kita serius. 1,8 orang yang menonton ya. Tolong jangan mempermalukan diri di sini. Bercanda boleh bercanda, tapi ini serius. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan kawan kita Kristen dari tadi, mereka mencoba menjawab, tetapi yang kita lihat dari tadi tekstual itu konteks lari dari teks. Bahkan tadi Yohanes 17 ayat 3 mereka mengatakan engkau adalah Yesus. Dalam ranah teologi, skema teologi, aliran monofisit atau aliran monarki modalism atau aliran oneness itu adalah aliran yang dibidatkan oleh kaum Tritunggal. Kenapa? Karena aliran oneness ini adalah aliran yang mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Sementara aliran Tritunggal, aliran gagasan atau ide dari Athanasius itu memiliki konsep Trinity di mana uno substansi tres persona non separate. Artinya apa? Satu substansi, tiga pribadi tidak terpisahkan. Nah, dalam perisai Trinitas yang dihasilkan oleh para skolar gereja, Bapa bukanlah anak. Father is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Son. Son is not Father. Itulah yang disebut dengan Trinitas. Mereka tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat atau substansi. Ini adalah Tritunggal. Tapi Ibu Caroline dan saudara-saudara kita yang lain itu penjelasannya adalah oneness, ajaran dari Sabellius, seorang patriark gereja yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kalau kita lihat ayat dalam Bible, bantahannya itu banyak sekali aliran ini ya. Contoh, Yesus berkata, jangan memanggil Bapa di bumi ini, karena Bapamu hanya satu, yaitu Dia yang di surga. Kalau Yesus adalah Bapa, maka Yesus berdusta. Kenapa? Karena Yesus pada waktu bicara jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini, Yesus sendiri berada di bumi. Nah, jadi teman-teman, inilah akrobat dari teman-teman kita Kristen untuk membenarkan doktrin sesuai hawa nafsunya. Nauzubillahi min dzalik, kenapa mereka bisa kita katakan tersesat? Setan iblis Karena hancurkan mereka nama Kristus. berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Nah, kita umat Islam tidak boleh mencontoh. Kita umat Islam itu belajar untuk menyampaikan sesuatu menggunakan literasi. Nauzubillahi min dzalik, tersesat jauh karena bicara seenak udel sesuai hawa nafsu. 60 ribuan denominasi di Kristen itu ada dikarenakan mereka ini suka-sukanya saja bicara. Lanjut. Ya, baik. Teratur ya. Jangan menghina orang ya. Jangan tahu. Pelajari agamamu. Carolina silakan ditanggapin. Saya kasih Saya waktu sudah 2 jelaskan menit. mengenai Tritunggal. Inspirasi di awal. Saya mengasihi Bu Ripa dan yang lainnya ya. Tolonglah
jangan mengecas orang lain, jangan menghakimi orang lain. Imani imanmu, ajari ajaranmu kepada orang lain. Jangan kau ajarkan Alkitab kepada siapapun, karena kau bukan Kristen. Karena Roh Kudus yang bisa menerangkan Alkitab. Tanpa Roh Kudus tidak akan bisa. Barang siapa ada Roh Kudus di hatinya, dia akan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi barang siapa tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, dia tidak akan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu cukup. Jadi Rifa, mohon maaf ya, Anda Muslim, ajarkan Quranmu kepada jemaatmu. Ajarkan ajaran baik di Quranmu. Bahasa Indonesiakan Quranmu, supaya yang buta itu bisa melihat Quranmu. Jangan pula kau ajarkan Alkitab ke jemaatmu, ke Islam. Nggak nyambung bilang. Nanti gak bisa kau kamu dituntut Tuhan. Bukan ranahmu itu, bukan. Ranah kami yang pendeta yang Anda bukan ahli tafsir. Anda tidak ahli tafsir Injil. Nah, jangan Saya selesai. Sudah saya bicara ya. Saya Sudah belum selesai. Saya belum selesai. Ripa, tolong. Kami umat Kristen, umat Yesus Kristus, kami percaya karena Roh Kudus yang mengajari kami. Dan kami tidak sesuai dengan hati kami sendiri yang berbicara, tapi sesuai firman Tuhan. Semua kembali ke Alkitab. Paham? Di luar Alkitab adalah sesat. Di luar Alkitab adalah sesat. Jadi ngerti Sesuai itu, keimanan paham ya? kami. Sama seperti Anda meyakini ajaran Anda. Ya sudah. Sudah. Terima kasih. Oke. Saya bertanya Silakan kepada nyambung. kalian. Kalian berdua jelaskan apa arti tafsir kepada saya. Silakan. Tafsir itu adalah nubuatan atau hal-hal yang diterangkan Roh Kudus yang benar. Siapa Ahli-ahli yang Taurat, bilang? ahli tafsir. Itu Ya, dia siapa yang mendapat bilang ilham. begitu? Dia Ya, mendapat siapa? ilham dari Tuhan sendiri. Ya. Dia mendapat ilham dari Tuhan sendiri. Siapa yang Seperti bilang itu. begitu artinya Kak Caroline? Siapa yang bilang? Tafsir itu adalah menafsirkan Ya. sesuai Cari yang bahasa di Indonesia lah. Iya, Bahasa apa Indonesia artinya kan? pen? Apa artinya pen tafsir? Kau cari aja sendiri. Kalau dijelaskan secara Kristen kau tak terima. Iya, jelaskan aja secara Kristen apa arti tafsir. Bukti jelaskan tadi kenapa Anda membelok. Apa artinya? Nah itu yang dijelaskan tadi. Aku malas bawa balik ngomong. Apa? Karena Coba udah kau ulangi aja apa? Kau lihat, kau dengar. Kalau nggak kau dengar, kau putar ulang. Aku malas. Iya, apa arti tafsir? Nah, kau dengarkan aja. Berarti kau pun tidak menyimak. Ngapain saya ulangi lagi? Tidak Iya. akan Anda terima. Apa? Kok kau kejang apa? Kok kejam? Saya pala karena Anda Kejang, berputar-putar. bukan kejam, kejang, kejam. tantrum. Gak tantrum lah saya. Memang kayak gitu orang Ya Medan. udah, apa arti tafsir? Tadi apa katanya? Itulah dia. Nah, katanya kau menyimak. Saya menyimak, tapi saya tidak mau menerangkan, percuma sia-sia. Bukan nggak mau, kau juga nggak dengar. Kau so Tidak, tahu saya apa artinya dengar, Caroline? saya dengar. Kak Caroline ulang lagi Kak, apa arti tafsir Kak? Gak usah dijelaskan dak, gak usah. Dia ini apa ini sengaja? Nah, kayak gini lah. Kalau kalian memang Betul, punya Roh betul, Kudus dalam diri kalian, itu pertama kalian nggak kejang. bukan mau mengerti, Iya. bukan mau tahu. Kalau Tapi kalian mereka itu mau betul-betul menghujat. sudah Jadi punya maaf Roh ya, Kudus, Bu Rifa. tidak kau mungkin mengelak. kalian kejang. Oke, tutup mic kalian. Di sini kita mengedukasi. Kau mengelak. Dijelaskan, Tutup kau mulut kalian mengelak. dua-duanya. Nggak ada ilmu kalian. Kami yang mengedukasi tidak, Rifa. Tutup dua-duanya mereka. Teman-teman dengar ya. Tafsir dari kata fasara. Ya, artinya apa? Artinya mengeluarkan makna. Ya, membaca, menerjemahkan, ya itu berbeda lagi. Membaca itu ya melafazkan apa yang tertulis. Sedangkan menerjemahkan artinya memindahkan Maknanya. kata bahasa satu bahasa ke bahasa lain. Ketika kalian menuduh saya menafsir kitab kalian, saya bingung. Kayak anak kecil Dengan kau buat. membacakan kitab kalian, kalian Kau katakan kayak saya bercerita bahasa mentafsir itu Indonesia, kalian kau. sudah tidak bisa bahasa Indonesia. Kau seperti bahasa Kalian Indonesia. tidak mengerti. Ya udah, kalau gitu saya tanya. Siapa yang ngomong? Pen, kau buka mic-mu, kita tuha berdua, diam yang lain. Oke, sekarang Pen saya tanya. Penafsiran Bible tentang Trinitas dan penjelasannya, siapa yang lebih benar? Oneness Sabellius, Marcionisme, atau Nestorian, atau Unitarian? Yang mana yang paling betul, Pen? Gak penting buatmu. Karena keimanan setiap masing-masing yang kau sebut itu berbeda. Nah, memang Tidak berbeda, penting makanya buatmu. saya tanya.
Ketika mereka berbeda, jadi- siapa yang paling benar? Tanya siapa? Tanya aja imannya masing-masing. Kami tidak Oke. penting mana yang benar, mana yang Berarti tidak kalian mau menghakimi. Berarti Kami tidak kalian mau merasa menghakimi. paling benar. Menghakimi seperti Anda. Kami tidak mau menghakimi karena Tuhan lah Loh, hakim. bagaimana Kami kalian tidak. mau mengatakan kalian itu dipimpin Roh Kudus sementara kalian tak bisa menunjukkan mana yang benar? Itu hak Tuhan, bukan hak kita, bukan hakmu mengatakan Mana orang yang benar betul enggak. kata Tuhan kalian? Martin Luther, Katolik atau yang lain? Mana kata Tuhan kalian yang betul? Tidak ada dahulu tidak ada Martin Luther, nggak ada itu. Jadi Semuanya Martin Luther nanti salah? Tuhan Yesus yang menghakimi. Nggak ada Berarti yang Martin Luther salah? kita manusia bukan menghakimi, nggak bisa. Loh, katanya kalian paham. Berarti saya lebih paham daripada kalian ini, Kristen. Nabi Muhammad Tidak bisa menghakimi orang lain. Kamu siapa? Loh, saya tidak menghakimi. 60 ribuan denom Jadi- Kristen, mana yang Jadi paling jangan betul? berkata aku salah, aku benar, dia benar, aku salah, itu tidak boleh. Itu bukan Saya hakmu. tidak mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Nggak Saya bisa. menunjukkan ke ruang publik Tadi bahwa Anda kalian dari bertanya, tadi tadi Rifa bicara bertanya, siapa yang benar, siapa yang benar. Nggak bisa. seenak-udelnya. Kalau kalian yang tidak benar. bisa menunjukkan mana benar, mana salah, maka kalian tidak perlu bicara di sini. Ya, karena Karena kalian sendiri kami tidak tidak tahu berhak. mana benar, mana salah. Kami Kalian tidak sendiri boleh buta, mengatakan yang benar, sok-sok benar. Itu menuntun hak orang Tuhan Yesus. buta. Itu hak Saya Tuhan bisa Yesus. Kami tidak pastikan bisa. saya lebih Tidak paham bisa. Kami kitab tidak kalian seperti kamu, daripada sok kalian hakim. sendiri. Kami bukan hakim, kami Yesus Kristuslah hakim. Yesus Oke. Kristus nanti berkata benar salah itu siapa nanti di akhirat dia berkata. Yesus berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalian termasuk atau tidak? Hei, itu baca sampai akhir di pas, sampai akhir ayatnya. Yesus berkata, itu katanya tidak, itu penyesat. Pembuat kejahatan itu yang ditujukan. Siapa penyesat? Jangan Siapa kau penyesat? Injil. Hei, Siapa biar, Rifa. penyesat? Kau penyesat. Jangan kau Nah, kau mengatakan menghakimi ya. Injil. Kau. Inilah penipu. Tadi kalian bilang kami Ya, tidak menghakimi. karena Kami tidak Tuhan- menghakimi. Ternyata mengatakan Alkitab, sebentar kamu saja Alkitab, kamu kalian menyesat. ingkari Kamu menyesat omongan karena kamu kalian. bukan Kristen. Jadi kan Kamu ini bukan moderator Alkitab. Indra Kamulah biar Uni mute. penyesat itu karena kamu bukan Kristen tapi mengajarkan Alkitab. Itulah kamu penyesat. Individunya itu jangan kau cakup semua. Di Individu luar Rifa. Kristen dia Jangan penyesat. kau belok-belokkan. Hah? Di luar Siapa yang Kristen dia emosi, kau penyesat. membelok-belokkan. Barang siapa yang tidak Kristen mengajarkan Alkitab, dia penyesat. Jadi ingat itu aja ya. Itu aja sudah paham. Jadi ini Tapi gimana yang ini? imannya Ini pada gimana Yesus. ini? Jadi imannya kepada Yesus. Kristen Yang dan mana yang itu mau sudah benar, didengar? tapi nanti menyambung. Yang mana yang mau didengar? Dijelaskan, Yang mana Tuhan yang tidak mau mengerti. didengar? Ngomong dua-dua yang mana yang mau didengar? Aduh, satu-satu lah ngomongnya. Lanjut, Bu Karolin dulu. Kak Pen diam dulu. Bakwan. Dia udang di balai bakwan. Kalau Dijelaskan, kalian nggak nyambung. ngomong Sudah belum? berdua, yang mana yang mau didengar? Sudah belum? Bupen, Udang di balai saya dulu. bakwan. Ini nampak room kalian. Jadi kalian itu kayak udang di balai bakwan. Percuma. Sudah dijelaskan. diterima baik-baik loh di sini, Kak Pen. Tidak diterima, disangkal sama si Ripai. Bukan, Oke, maksudnya sudah. ngomongnya satu-satu ya. Belebat lari kemana-mana. Kau tanya pula keimanan orang. Itu hak orang pribadi. Ya. Kalau sudah selesai Agamaku, bilang ya. agamaku. Paham? Nabimu mengajarkan. Ada kau lakukan. Ada, kau ini saya lakukan sedang lakukan itu. Tidak. Ada, ini saya sedang lakukan. Kau di sini tidak kau melakukan itu. Kau korek-korek Injil. Melakukan apa? Di mana kau apa? Kau Loh, mengurusi. mana Injil? Anda tidak Mana melakukan Injil? ajaran nabimu sendiri. Mana Injil? Anda Woi, menyesat. Injil mana? Karena room Anda membahas Mana agama Injil? orang. Woi. Anda munafik. Apa ini? Injil Anda itu di mana munafik. tertulis? Enggak malu ya? Ah, Ngorek-ngorek keimanan orang. Apa Anda sudah arti lari munafik? dari Arti Nabi munafik Muhammad, apa? ya? udah kau ngomong dulu lah, capek aku. Aku bukan sama kayak kau, kayak mama jual cabe. Engkau Udah gantian Pen ngomongnya. Udah, Kak Pen diam dulu. Kalau Kak Pen masih ngomong terus Kita nggak bisa Kita diatur. punya itu apa ketertiban. Iya, tolonglah Bu Karolin dibilangin temennya. Bu Pen diam dulu satu-satu. Oke, lanjut ya. Tapi Kak Netral, monitor Kak Netral. Selamat malam. oke, selamat malam. Ini cakep ini. Gimana Kak Netral kabar? Uni, bagaimana tadi Uni? Tadi saya sholat. Mau masuk dulu atau gimana? Gini. Tolong diatur lagi ya. Yang lain kalau mau bicara gantian. Ya, saya sendiri kalian berlima. Naikkan 2 Kristen lagi yang perempuan ya. Tolong. Begini. Oke. Tadi
Caroline dan Pen itu penganut ajaran Sabellius, mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. menghakimi Sabellius, so tahu. Tolong Bang Pelopo klik di dalam Google apa itu Sabellius, silakan. Bang Pelopo tolong mohon Kami ditunjukkan tidak bukan Sabellius. itu. Di luar Alkitab kami bukan itu. Di luar Alkitab kami bukan itu ya. Kristus Jangan tidak ada menghakimi. Kristus. Jangan kau sebut-sebut di situ. Sabellius itu apa sih? Ngomongnya dua-dua ngomong gimana? Bang Pelopo tunjukkan data tentang ajaran Sabellian dulu ya. Oke. Gimana Bu Pen? Udah selesai Bu Pen? Bu Pen? Bu Pen? Nanti kita lagi tunjukin data tentang ajaran monarki itu dulu ya. Itu pembelajaran. Buat apa kita dengarkan orang jual tua? Oke, Bang Pelopo? Jangan kau buka aja dalil dari mau apa nih? Gak usah kau buka Google. Apa Google? Ajaran Sabellian. Sabar dulu, sabar Bu, sabar. Ini loh mau dibuka. Oke, Bang Pelopo mohon dibacakan, Bang. Izin host, bisa digeser dulu. Masuk Bang Pelopo, masuk. Terus apa masalahnya itu? Itu tidak ada. Oke, saya baca ya, Bu Pen, saya baca dulu ya, saya baca dulu. Itu apa? Iya, saya baca dulu. Saya suka deh. Hostnya sopan hostnya ini ya. Oke, saya baca dulu. Saya dari tadi kalau mau kasar bisa, cuman saya mau hargai kalian di sini. Oke, Sabellius merupakan salah seorang pengajar Kristen di Roma sekitar tahun 2215. Nah, ini sebelum Masehi kayaknya. Ia mungkin seorang Libya dari Pentapolis. Ia merupakan salah satu tokoh aliran teologi yang dikenal dengan nama modalisme atau monarkisme. Dasar pemikiran dan pengajaran teologis ialah perihal hakikat Allah. Menurut Tuhan Allah adalah Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah modalitas atau cara menampakkan diri dari Allah yang Esa itu. Ia tidak melihat pembedaan-pembedaan di dalam kealahan itu, sekalipun ia meyakini bahwa dalam perkembangan dunia Allah mengambil bentuk-bentuk yang berbeda dalam Udah, pemahaman. Oke. Bang Pelopo tolong ditunjukkan. Minta tolong banget Bang Pelopo, HP aku satu lagi tuh baterainya habis. Kalau nggak aku bisa tunjukin data. Bang Pelopo mohon dengan sangat bantu tunjukkan ajaran Oneness menurut Tritunggal. Monggo Bang. Oneness itu tidak Kristen ya? Oneness tidak Kristen. Kau Oneness barusan. Nggak malu kau? Tidak. Ya, salah Anda. Tidak, apa Oneness artinya? Oneness artinya? Berarti oneness menurut Tritunggal. Oke. Enggak, dia menipu dirinya sendiri. Dia Oneness padahal barusan menjelaskan loh. Berarti dia namanya Tritunggal, Unia, tapi penjelasannya Bukan. mengarah ke oneness, Dia gitu ya? itu mengaku Tritunggal, tapi pemahamannya Oneness, namanya kontraprakseas. Dia nggak sadar. Nah, dia membenarkan Tidak. pengajaran Caroline tadi bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Padahal Tritunggal itu adalah tiga pribadi yang berbeda satu hakikat. Sementara dia membenarkan Ibu Caroline bahwa Yesus Bapa Putra Roh Kudus itu satu satu pribadi. Makanya saya katakan mereka ini menipu diri mereka sendiri. Si Pen aja dikasih data. Kalau Bu Caroline dia sudah sepakat kalau Yesus itu adalah Bapa. Oke. Si Pen aja yang nggak tahu kalau dia itu Oneness. Oke, kita buka ya. Itu Oneness. Jangan kau belajarnya dari Google. Google yang kau apai. Google itu adalah tempat kita Tidak menampilkan semua. data. Tidak. Dibaca. Ajaran Oneness berlawanan dengan ajaran Trinitas karena Oneness berpendapat bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh adalah satu pribadi. Kutanya sama kau Pen, Bapa, Anak, Roh Kudus satu pribadi atau tiga pribadi? Silakan jawab. Jawab Pen, Bapa, Putra, Roh Kudus satu pribadi atau tiga pribadi? Jawab. Macet. Macet apa macet? Kalian silent. Jawab dulu. Bapa, Kenapa Putra, Roh kalian Kudus silent? satu pribadi atau tiga pribadi? Jawab Pen. Satu, tiga persona. Caroline, kayak mana itu? Coba luruskan dulu dia itu. Tiga persona.
Di dalam Kristenan itu tidak bisa kita menghakimi mereka seperti itu menangkapnya. Setiap orang itu beda-beda menangkapnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi jadi mana boleh yang benar, beda-beda. mana yang betul. Beda, boleh. Jadi boleh beda-beda. Boleh. Walaupun beda-beda berarti tetap masuk surga gitu. Ya. Berarti aku juga masuk surga lah. Berarti Tuhan aku juga Yesus masuk surga. Kamu harus dibaptis Oh iya dulu. dong, saya percaya Yesus. Siapa bilang saya nggak percaya Yesus? Saya percaya Yesus kok. Saling memahami Tuhan Yesus. Kami. Loh, Kami. saya adalah orang yang mengakui Yesus sesuai dengan yang dia sampaikan, yaitu Nabi. Saya lebih percaya Yesus daripada kalian. Kalian menipu diri kalian. Gini Bu Ripa, gini saya. Bu Ripa percaya Tuhan Yesus, apakah sudah dibaptis? Dibaptis itu diapakan? Ya, dibaptis. Itu baru. Bang Palopo, Barang tolong siapa yang- tunjukkan kata baptis, Bang Palopo. Kata Alkitab, kata Sarapan barang pagi, siapa yang- bentar. Bang Dengar dulu, Palopo, saya dulu. Belum selesai, bentar, belum saya selesai. buka data. Kita lihat data. Suara Bu saya di Ripa, silent. Bu Di Ripa. silent. Mau ngomong di silent. Iya. Mau Bu ngomong di Ripa, silent. dengar dulu saya. Ibu Macam Karolin mana saya dengarkan 2 menit asal kita tampilkan data. Bang Palopo baptis menurut sarapan pagi biblikal. Itu pakai bahasa asli Bang Palopo. Silakan. Lanjut Bu Seperti Karolin. Tuhan Yesus baptis, Bu. Seperti Bu, siapa Tuhan Yesus baptis? Diapakan? Di selam, di sungai. Oh, saya sering nyelam di laut lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Agamamu, Kudus. agamamu. Oh iya, Agamaku. dalam nama Allah Subhanahu wa taala dan dalam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kau tidak wasallam. melakukan ajaran Tidak sah itu. Berarti ada tuh Tidak apa? sah. Di Alkitab Siapa ada bilang? Siapa ada bilang nggak sah? Alkitab, Pak. Saya bilang. keimanan orang. Begini, Bu. Bahas kau sudah Gini, Bu, Memangnya Ripa. Anda Tuhan? Tidak Bu boleh. Ripa. Ini teman-teman. Baca. Sabar dulu, sabar dulu. Bu Rifa. Sabar. Ternyata Dengarkan saya, Bu baptis Rifa. ini Yahudi bukan Kristen. Bu Ripa, dengar Waduh. dulu Bu Ripa. Di Alkitab ada mengatakan barang siapa yang percaya Tuhan Orang Yesus. Yahudi nggak ada yang Kristen. Menurut Ripa, diam orang dulu. Yahudi nggak ada yang Kristen. Bu Pen, diam dulu, Bu Pen. Di Alkitab mengatakan barang siapa yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Apakah Bu Ripa percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saya percaya dia adalah nabi seperti yang dia sampaikan. Ada ayatnya, Iya Bu. dong. Baca di Nah, Ada. Saya Ada percaya. Nabi Muhammad Tunjukkan ajaranmu, kepada saya ajaranmu. dia juru Ajaran selamat orang, Bu ajaran Karolin. Kau usik. Kau Ada sudah ayatnya, barang menyimpang, siapa yang kau percaya. Saya dapat menunjukkan Yesus berkata, "Aku datang menyelamatkan domba tersesat hanya untuk Bani Israel." Dalilnya ada. Tapi kita bahas baptisan dulu ya. Teman-teman, Bang Tetapi- Palopo tampilkan lagi sebentar dulu, gantian. Jangan kabur-kabur tema itu. Kita memberikan edukasi. Baptis dalam agama Yahudi atau Tefillah wajib dijalani para calon yang dibaptis dari non-Yahudi yang akan masuk menjadi pengikut agama Yahudi. Kalian agama Yahudi kalian? Kami mengikuti ajaran Yesus. Yesus Kalian mengajarkan- agama Yahudi? Yes, Kalangan Yahudi itu non-Yahudi baptis. yang dibaptis Yesus disebut mengajarkan dengan baptis. Yesus proselit. mengajarkan baptis. Sabar, Yesus mengajarkan baptis. sabar. Yesus mengajarkan baptis, Rifa. Woi, Yesus sendiri baptis. Baca di situ. Yesus Kristus Ya. baptis. Yahudi nggak ada yang Kristen. Iya, dia Emang orang Yahudi. nggak ada yang Kristen. Yesus Yahudi. Ada tidak agama Kristen? Kalian Orang Yahudi. Kalian Yahudi. Saya Kristen pengikut Yesus. Loh, di situ Yang dikatakan Yahudi, baptis yang dalam Yahudi itu agama. Rifa. Yang Yahudi itu Rifa. Karena Apa ini? menyalibkan Yesus, menyalibkan Yesus. Baca itu baptis. Anda suruh saya apa? baptis. Karena Rifa itu menghina Yesus. Tolong baca dulu Bang Palopo ya, biarkan mereka Bu, belajar. Bu Karolin, begini aja Bu Karolin. Bu Karolin coba dibaca yang di layar ini yang di sebelah. Atau Bu Karolin atau Bang Palopo yang baca. Kita baca dulu itu. Yahudi. Emang Yahudi nggak ada yang Kristen. Oke, Bang Palopo masuk, Bang Palopo Ya. masuk. Dibaca Bang Palopo masuk. Oke, di mute dulu teman-teman, di mute. Ini edukasi ya. Upacara baptis dalam agama Yahudi, Tefillah wajib dijalani para calon dibaptis dari non-Yahudi yang akan masuk menjadi pengikut agama Yahudi. Ya, kalangan non-Yahudi yang dibaptis disebut kalangan proselit. Menurut Talmud dan sudut pandang Farisi Palestina, di samping harus dibenamkan ke dalam air, dibaptis kalangan proselit itu harus disunat. Waduh,
dan mempersembahkan kurban. Ada dua Iya. jenis proselit, yaitu itu memang kebudayaan zaman sabar dulu. dulu, Itu sabar memang betul. ya dibaca dulu, sabar dulu ya. Jenis proselit yaitu Budaya ya zaman dulu Tasya. yang Aduh, dilanjutkan Bupen, dari saya saya. kalau nggak Aduh, kondusif Bupen, saya macam turunin ya. mana Saya Bupen? turunin ya. Dari tadi ditegur loh, Bupen. Itu Kita lagi ada memang ada. Bupen, ganti-gantian aja Bu, ganti-gantian aja. capek ngomongin orang tua pun masih nggak ada. Gantian loh, gantian. Dilanjutkan orang Kejang-kejang. Kristen zaman Iya, sekarang. iya, dijelasin dulu ini. Jadi Dikejang-kejang nih ya. Jadi proselit yang bertempat tinggal di kita orang Israel. Medan Aduh, begitu. sudah Bu, sudah Bu, Ibu Oh, turun aja Bu. Di bawah kita mau cari Kejang, orang yang mau diskusi kejang. dengan baik ya. Turun aja Ibu, lanjut. Kejang-kejang ya. Ya, izin lagi ya. Jadi ini kita baca ulang ya. Proselit yang bertempat tinggal ini di luar Israel ya maksudnya. Proselit yang bertempat tinggal di Israel atau Gershar, proselit pintu gerbang, Gertalit proselit yang benar atau Gerhabit proselit perjanjian baru. Jadi menurut ajaran Yahudi itu pembaptisan adalah kepada orang-orang Yahudi, bukan Karesteng. Lanjut Uni. Nah, jadi kalau Ibu Karolin mengatakan ke saya, apakah saya sudah dibaptis? Bu Karolin, tefilah itu adalah tradisi keagamaan Yahudi yang mana sebenarnya sepadan dengan mandi junub ataupun berwudu bagi kami umat Islam. Karena kami bukan pengikut Nabi Musa alaihissalam, tapi kami percaya dia nabi untuk Bani Israel. Kenapa kami tidak mengikuti aturan Yahudi? Karena kami bukan orang Yahudi. Nah, kami percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Bu Rifa, dengarkan dulu. Sebentar, saya belum selesai. Anda nanti setelah saya. Ya, maka saya katakan, saya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi saya juga percaya kepada Yesus dalam kitab Anda, yang mana dia mengatakan bahwa dia bukan Bapa. Kenapa? Pertama, dia mengatakan, jangan pernah memanggil Bapa di muka bumi, karena Bapakmu hanya satu, yaitu Allah yang di surga. Yesus, kalau kalian panggil Bapa, maka kalian menuduh Yesus berdusta. Kenapa? Pada waktu Yesus melarang siapapun dipanggil Bapa di muka bumi, Yesus sedang berada di muka bumi. Nah, lalu Bu Karolin mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Kalau Yesus adalah Bapa, maka Yesus berdusta. Itu konsekuensinya. Kenapa Anda Begitu, bilang silakan. berdusta? Gak boleh kayak gitu, Bu Rifa. Itu gara-gara Anda, Bu. Menuduh. Coba Pak Bang Polopo Yesus tidak boleh memanggil Bapak siapapun. Bang Polopo ayatnya Bang Ada Polopo. ayatnya. Ya, Bu Rifa, siap. Bu Rifa, Siap, dengar dulu saya. siap sayang. Saya kasih ayatnya ya. Yesus berkata, Bapa dan saya adalah satu. Barang siapa melihat anak, dia Oke. melihat Bapa. Barang siapa Satu. melihat kamu, aku melihat Bapa, Satu katanya. apa? Satu Satu dia apa? satu. Ya dia sendiri Bapa. Berarti Bapak itu bukan roh ya? Dengar, jangan alihkan lagi, jangan alihkan kemana-mana. Murid Yesus berkata, Yesus tunjukkan kepada kami di manakah Bapa itu. Dan Yesus berkata, oh selama ini aku bersama-sama kamu, kamu tidak mengenal Bapa. Selama Iya. ini kamu bersama-sama dengan aku, Bu, kamu tidak mengenal Bapa. Ini Nah, diskusi Yesus kita yang itu kedua Bapa. kali loh. Tidak, itu Bu. satu sama dia. Jadi kenapa kamu Iya. bilang Yesus berbohong? Kenapa kamu menghujat Yesus lagi berkata Yesus berbohong? Iya, saya jawab alasannya. Ini Begini ada loh. ayatnya itu, ada ayatnya Yesus, Itu Bapa tuh- dan anak satu. Sabar, Kemudian, saya selesaikan. masalah baptis tadi, dengar dulu, saya dulu ngomong, saya belum selesai. Kemudian masalah baptis tadi, ini ada ayat di Markus, Bu, Markus 16 ayat 16, buka Pak Palopo, buka Baca dulu ayat itu baca dulu Bu Pen. 16 ayat, Bu Karolin. Iya, Markus satu-satu, 16 ayat 16. Iya, satu-satu Bu, satu-satu. Ini Matius. Ibu buka Jangan dulu ya, Bible-nya. saya belum selesai ayat masalah baptis tadi itu, masalah baptis. Ayat Ayat. Polopo dan inspirasi setelah dengan Bu Karolin ini 2 kali tanggapan saya ke Bu Netral ya. Siap Masalah Uni, baptis siap. tadi dulu, masalah baptis jangan dulu lari. Buka dulu Pak Palopo. Markus 16 Buka aja ayat Bang 16. Polopo. Buka aja Bang Polopo. Markus berapa? Markus berapa? Markus 16 ayat 16. Saya bacakan ya. Ini Yesus sendiri yang berkata loh, ya, masalah baptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Ya, jadi itu ya, itu udah jelas firman Tuhan. Mengenai Yesus beberapa kali menampakkan diri dan memutus murid-muridnya, Yesus terangkat ke sorga. Ya. Coba baca ayat itu Kak Karolin. Markus dulu ayat 16. Markus dulu ayat 16. Masalah Baca baptis. dulu ayat itu. Saya tadi masalah baptis saya dulu didengarkan. Jangan kalian Iya, terus ya udah lanjut aja, Baca. jelaskan dulu. Baca dulu yang Markus 16 ayat 16. Udah, Bu Karolin, udah, Karolin. Ditampilkan. Iya sudah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Ripa percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus itu adalah juru selamat untuk Bani Israel. Tidak sah. Sudah itu saja. Jadi Apa? Saya sekali tidak lagi, percaya dengan Anda, Bu. Saya percaya dengan Yesus, oke? Nah, itu tidak sah itu. loh, saya tanya sekarang. Saya tanya sama Itu Anda. masalah baptis ya. Jadi Iya, sudah selesai. saya tanya. Bentar Jadi nggak dulu. cuma Yahudi yang baptis ya. Tuhan Yesus mengajarkan baptis. Aduh, Bu. Saya percaya kepada Yesus bukan kepada Tuhan bualan Yesus Anda. baptis. Coba- Siapa yang tadi bilang Yahudi cuma baptis? Yesus dibaptis tapi dia tidak pernah membaptis ya. Dengar. Matius pasal 23 nomor 9, coba dibaca itu. Ngapain kalian suruh aku baca ayatku sendiri? Gak perlu. Udah, kalau nggak mau baca kitabnya sendiri saya bacakan. Dan Saya janganlah baca- kamu menyebut jangan membaca kitab siapapun. kami. Gak boleh. Gak ngerti Eh. apa-apa kau bukan Kristen. Dan Penyesat janganlah kau. kamu menyebut siapapun Bapa di Penyesat bumi kau. ini. Ya udah bacalah. Kalau nggak mau saya baca, kakak lah yang baca. Aku lucu kakak. Bacalah sendiri. Ini bisa ditabrakin ini nih, bisa ditabrakin ini sama Kak Itu apa Netral ini. judulnya? Apa judulnya dulu itu, Pak? Apa judulnya? Jangan satu ayat aja kau Perikop. ambil. Perikop. Ini apa? Oh. Tadi Markus 16 kita nggak perlu tanya perikop, Kak Karolin. Ini perikop tentang Tuhan Yesus. Jadi kalian bilang Tuhan Yesus nggak baptis, nggak mengajarkan baptis. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan baptis. Aduh, kan sudah kami bilang iya Yesus dibaptis dicelup. Udah, sekarang saya tanya itu Matius 23:9 baca. Baca apa perikopnya dulu itu? Judulnya. Baca cari Satu ayat sendirilah, aja. manja kali pun. Matius berapa itu? Matius 23. 23 nomor 9. Matius 23. Ini mengenai Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Dia mengajarkan kepada ahli-ahli Taurat seperti saudara ini ya, saudari Rifa, sok Taurat, sok tahu Alkitab, yang tahu Alkitab itu ahli Taurat sama Farisi yang menganggar-anggarkan imannya. Ini dia. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat Yang percaya dan orang-orang kepada Farisi munafik tuh kalian. Paulus itu Farisi, Nabi Muhammad bukan kau yang Farisi. Farisi yang dan ahli Taurat, sok tahu Yaudah, Alkitab. Bang Palopo, tunjukkan Paulus mengaku Farisi, Ini Bang. di sini dijelaskan tentang apa itu Yesus mengecap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi ini Yaudah, ayat ini tuh orang-orang Farisi. tunjukkan data. Jangan dia sembarangan Oke, menyebut aku apa. tunjukkan data. Kalau Paulus mengaku Farisi, aku juga punya data. HP ku udah pecah. Paulus apa? Bentar Paulus ya. apa? Paulus apa? Paulus apa? Paulus itu rasul. Paulus orang Farisi. Dia rasul, Paulus mana orang ada Farisi? Tapi dia orang Farisi Loh. yang bertobat. Dia pakai Tuhan. Paulus Paulus adalah orang rasul Farisi. Yesus Kristus, langsung ketemu dengan Yesus Kristus. Apa lah ini? Saya tunjukkan Apalah? ya, Paulus itu orang Farisi. Apalah, nggak usah kau tunjuk-tunjukkan ayat Alkitab itu ke aku. Anda ini. Jangan tantrum, diskusi sama saya biasa aja. Gak ada yang tantrum karena Bentar saya kasih data ya. penyesat. Saya benci dengan penyesat. Penyesat itu akan dibunuh, dimasukkan ke laut. Wah. Kita Ada akan ayatnya. dibunuh orang Kristen ya. Ada ayatnya itu. Hati-hati, si Karolin akan membunuh setiap orang Islam. Ini bahaya, ini calon teroris ini. Ini calon teroris, dia akan membunuh kita umat Islam ya. Kisah para Rasul pasal 23 ayat 6. Fitnah lagi kau, fitnah. Loh, katanya Penyesat saya mau itu, dibunuh bukan kau tadi. penyesat. Loh, Saya bilang bukan katanya Islam saya mau kok, dibunuh penyesat. tadi.
Loh, Kayak orang bilang Islam penyesat. memangnya semua sama? Saya Orang Islam tidak sesat nggak? saya tidak menyebut agama ya. Saya bilang Teman-teman, penyesat. Siapapun penyesat. hati-hati ya umat Islam, Bu Karolin akan membunuh kita. Oh tuh fitnah. Penyesat kau? Ya Kita akan ya. ditenggelamkan. Bukan aku yang bunuh, Tuhan yang bunuh. Ngeri, Bu Karolin, Tuhan ngeri yang kali bunuh, lu. bukan aku. Tuhan yang bunuh, bukan aku Ini ya. nih. Besarkan saya, Bang. Ngeri kali loh, saya mau dihantam, saya mau ditenggelamkan. Hati-hati ya teman-teman, kalau saya hilang berarti Karolin yang menghilangkan ya. Tindak. Kau Kalau dan kalian fitnah kau, bilang penyesat bukan kalian kau. ketemu mayat Penyesat. saya di, kalau kalian melihat mayat saya di laut berarti Karolin yang menenggelamkan ya. Aduh, gerak-gerak dulu, saya ini aja screenshot aja gerak-gerak apiku. Bang Palopo, gerak-gerak apiku Bang, abang aja Bang. Kisah Para Rasul pasal 23 Bang, nomor 6. Berapa nih? Berapa? Bergerak-gerak apa apiku. Mulutnya itu Kisah penuh Para dengan Rasul 23 fitnah ya. ayat 6. Buset. Hei. Apa? Palopo lagi terus. Mana saya kau Palopo? Apa sih Bu Karolin? Katanya Bu Karolin mau membunuh saya. Saya bilang penyesat loh, penyesat. Tapi Penyesat katakan itu saya yang penyesat. tenggelamkan ke laut sama Tuhan, itu ada ayatnya di Alkitab. Ada ayat di Alkitab. Iya, kalau saya tenggelam di Mulutmu laut berarti sendiri Bu Karolin yang mau berkata seperti menangkap. itu. Mulutmu yang berkata Iya, kau loh. kayak gitu, jangan Kayak kayak gitu, kau mana memfitnah ini, orang. loh? Jangan Loh, memfitnah. Aku kan Katanya berkata saya mau seperti itu tadi ya. ditenggelamkan. Gimana sih? Bukan, kamu penyesat nggak? Iya, kata Bu Karolin tadi kan saya penyesat katanya. Ya ditenggelam, itu Alkitab yang bilang, bukan saya, Alkitab. Iya, berarti saya mau ditenggelamkan. Nanti kalau Tenggelam mayat sama saya Tuhan ketemu lah, di laut bukan Bu aku, Karolin bukan aku lah. nggak ada hakku apa-apa sama manusia. Yang berhak mengambil nyawa itu Tuhan, Berarti bukan aku. siapa yang mau menenggelamkanku? Yesus. Tuhan lah. Ih, maulah aku tenggelam sama Yesus lah. Penyesat lebih baik diikatkan batu di pinggangnya dan ditenggelamkan Iya, kalau ke Yesus laut. nggak apa-apa, asal itu jangan Bu dia. Karolin aja. Ya bukan aku lah, Alkitab yang bilang kok. Ya udah, kalau Yesus aku terimalah. Aku tenggelam sama dia pun aku mau. Nggak ada Baca yang dulu sama Bang kau. Palopo. Nggak ada tuh dia sama kau. Aduh, Ini. sabar dulu. Dan bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Iya, ini iya ya. Paulus berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, saudara-saudaraku, aku orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku di hadapan mahkamah itu kan, waduh. Kalian lo percaya sama orang Farisi? Aduh. Ternyata Paulus orang Farisi. Memang dia Farisi, Hancur. emang siapa? Yakin kalau Tapi dia Paulus orang itu Farisi orang yang Yunani. bertobat. Tolong dilanjut ya. Bang Dia orang Palopo dan Farisi Bang yang Inspirasi bertobat. dilanjut dulu. Saya Siap, ini mau siap. istirahat karena saya mau siap-siap ditenggelamkan. Ingat teman-teman yang 2000, kalau mayat saya ditemukan di laut, tahu kan siapa yang menenggelamkan kan? Jangan fitnah kau, setan. Hei. Sabar. Oke. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang disaksikan ini dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.